Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Karenina Paniagua dari kelas akuntansi 23A dengan MPM 23412050. Hari ini aku akan menjelaskan tentang DFD. Jadi, DFD itu adalah data flow diagram. Data flow diagram itu sendiri adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data bergerak dalam suatu sistem. Jadi, dalam sistem informasi itu sendiri, baik sederhana maupun konteks, DFD ini membantu kita memahami alir bagian data antar bagian sistem tanpa harus melihat kode atau indeks. Jadi, DFD ini bermanfaat dalam analisis sistem, desain sistem baru, dan memperbaiki sistem lama. Dengan menggunakan DFD, kita bisa memetakan proses-proses utama, sumber data, tujuan data, tempat penyimpanan data, dan arah pergerakannya dengan divisualisasi yang secara sederhana dan mudah dimengerti. Lalu slide selanjutnya adalah core component of a DFD. Jadi untuk kita bisa membuat dan membaca DFD dengan benar, kita harus memahami 4 komponen utama dalam diagram. Jadi masing-masing komponen mempunyai simbol dan fungsi yang berbeda. Yang pertama, internal entity. Jadi dalam pihak luar sistem, yaitu sumber data atau tujuan data, misalnya pelanggan, pemasok, bank atau sistem eksternal lainnya yang digambarkan dalam bentuk persegi. Contohnya customer yang mengirim pesanan ke sistem. Jadi di kata customer itu akan dimasukkan ke dalam bentuk diagram persegi. Lalu yang kedua adalah proses. Proses ini menggambarkan bagaimana data diproses atau diubah dalam sistem. Jadi setiap proses memiliki nama kerja seperti validate order atau generate report. Simbolnya itu lingkaran atau persegi panjang dengan sisi melengkung. Jadi contohnya itu order processing yang memproses data dari pelanggan. Lalu yang ketiga, data store merupakan tempat penyimpanan data dalam sistem. Ini bisa merupakan database, file, and repository lain yang digambarkan dengan persegi panjang terbuka di salah satu sisi. Lalu data flow. Data flow ini menunjukkan arah dan isi aliran data. Digambarkan dengan panah yang berhubungan dengan elemen-elemen tadi. Setiap panah diberi label seperti order detail, or payment confirmer. Dengan itu kita nih udah memahami 4 elemen ini yang bisa kita membuat DFD dengan baik. Lalu selanjutnya adalah step by step dalam membuat DFD. Yang pertama adalah identifikasi entities. Jadi mulai mengenali siapa pihak-pihak yang terlibat dalam kita akan membuat alur-alur DFD ini. Jadi misalnya nih kita ambil contohnya. Jadi ada customer yang melakukan pemesanan, lalu ada supplier yang mengirimkan barang, lalu ada bank tempat pembayaran yang diproses. Jadi ini adalah titik awal dari aliran data. Nah, lalu yang kedua adalah map proses. Jadi di sini tuh menentukan proses utama. Misalnya tuh yang pertama validate order ini kita memeriksa kelengkapan pemesanan. Lalu yang kedua ini, nah setelah kita memeriksa kelengkapan pesanan, kita akan mengirim. Lalu jadinya si produk ini mengatur pengiriman yang akan dikirim nih kepada toko. Nah, jadi proses-proses ini mengubah data dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Lalu untuk selanjutnya determine data store ini yaitu identifikasi di mana data disimpan. Misalnya kalau order history. Lalu yang kedua inventory database. Misalnya kalau kita udah melakukan pembukuan, kita di tahap akhir udah pasti harus menyimpan data, maka berarti kita udah bisa mengidentifikasi bahwa itu akan menjadi inventory database. Jadi data store ini membantu menjaga integritas data menjadi sumber informasi di masa depan. Nah, untuk selanjutnya adalah connect flow. Jadi gambaran panah yang dimana menunjukkan pergerakan data dengan hubungan semua entitas, proses, dan penyimpanan data dengan panah yang menunjukkan arah aliran. Jadi kalau misalnya kita membuat bagan ya, tapi kalau bagan ini gak ada tanda panahnya, kita nggak bakal tahu kemana step-step ini mengarah. Takutnya hal ini bisa jadi membuat data ini jadi kurang berhubungan dengan baik, tidak sistematis gitu. Jadi makanya ini kita harus mengikuti step-step ini untuk bisa membuat DFD secara akurat dengan benar.
Lalu selanjutnya di DFD ini ada beberapa level yang digunakan untuk membedakan tingkat-tingkatnya, karena tiap level ini akan menggambarkan bagian-bagian ini berbeda dengan cara yang berbeda juga. Jadi yang pertama adalah diagram level 0. Jadi level paling tinggi dan paling sederhana, di mana menampilkan seluruh sistem hanya satu proses tunggal yang berhubungan dengan berbagai entitas eksternal. Jadi misalnya sistem e-commerce yang menerima pesanan dari pelanggan dan mengirim data ke gudang dan bank, karena tujuannya memberikan gambaran besar secara cepat. Jadi di sini hanya kita memberikan gambaran-gambaran besar, tidak terlalu mendetail di bagiannya sendiri. Kalau untuk yang kedua level 1 di FD ini, level ini tuh lebih pemecahan dari level 1. Jadi proses utama konteks diagram ini jadi beberapa subproses. Misalnya proses order dipecah jadi validate order, lalu ada update inventory, lalu ada membuat invoice. Lalu tujuannya itu bagaimana proses utama dijalankan. Lalu ada level 2 dan seterusnya. Kalau untuk level ini semakin tinggi level-levelnya, udah pasti semakin detail yang ditampilkan. Misalnya kalau tadi aku sudah menjelaskan tentang level 1 itu hanya beberapa subbab, maka kalau di level 2 dan seterusnya ini berarti bisa ada 5 hingga 6 beberapa subbab. Nah, jadi tiap level ini untuk menunjukkan peningkatan detail dan membantu tim teknis maupun bisnis untuk memahami secara menyeluruhnya. Nah, karena kita sudah belajar tentang flowchart dan kita sudah berada di akhir, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran tentang flowchart dan semoga ini menjadi wawasan kita semua. Terima kasih dan bye.